kita, Yesus, itu tidak berhenti menjadi hamba. Coba diputar lagi videonya, coba. Iya, makanya ketika waktu saya bilang bahwa Yesus itu terus duduk di sebelah kanan Allah Bapa tuh gunanya apa? Kita bukan bahas itu loh, bro. Kita tidak membahas Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan, kita tidak membahas yang lain-lain. Maksud saya kalau kita membahas tema, kita Iya, fokus. ini Coba kan saya kita putarkan ya. ngomong fokus. Kita fokus, bro. Ketika waktu orang masih mengatakan Yesus itu hamba, artinya dia masih tunduk kepada Bapa kan sampai sekarang. Betul. Pekerjaannya kan telah selesai tuh. Ketika waktu Belum di selesai dunia, pekerjaannya. Pekerjaan Tuhan ketika Yesus waktu belum di selesai. dunia dia disalibkan, dikatakan sudah selesai. Ya, itu artinya dia melihat bahwa segala pekerjaannya menjadi penghambaan. Filipi 2 ayat 6 sampai 8 ini kan dia menurunkan dirinya. Nih, kita lihat ya Filipi Atau 2 kita putar ayat saja 6 videonya sampai ya. 8. Saya putar sebentar Iya, boleh? iya, bro. Baik, saya putar Silakan. sebentar ya. Kalau menurut saya sampai detik ini Tuhan Yesus tidak berhenti menghamba kepada Bapa di sorga karena visi misinya adalah menaklukkan semuanya kepada Bapa di sorga. Kau gila, Memang gila itu. kau gila Bentar. ya kalau kau hanya jadi kalian unfollow saya sekarang juga kalau kalian mengatakan Yesus itu masih hamba. Kau gila. Saya begitu marah kenapa? Karena Tuhan saya Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya dikatakan masih jadi hamba. Kau gila. Kau merendahkan Tuhan saya sebagai hamba ketika dia di surga saat ini. Kau gila. Oke. Jadi menurut Ini ya. Bro Ini. Mata Pisau, Jadi di sini, bro, hamba yang kudus itu tetap sama menjadi manusia, benar nggak? Maksud mereka tuh hambanya yang menjadi manusia kan? Bukan di situ mereka katakan bahwa hamba yang kudus begini. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini rupa seorang hamba yaitu manusia kan. Jadi mereka menjelaskan tentang kemanusiaan Yesus. Dan dalam keadaan sebagai manusia ini merendahkan dirinya, bro. Ya. oke sudah. Dan taat sampai mati di kayu salib. Ini hamba merendahkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib. Ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Ya, setelah dia sampai mati di kayu salib, dia sudah selesai. Itulah Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya segala kepadanya segala di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan segala lidah mengaku Yesus adalah Kristus dan Tuhan bagi kemuliaan Allah, bro. Oke, sudah. Jadi Yesus itu Tuhan. Ya, silakan. Gini ya bro, kita ini nggak bahas Yesus itu Tuhan, Yesus itu hamba, Yesus. Yang menjadi permasalahan karena saya mengatakan bahwa sampai detik ini Tuhan Yesus masih menghambakan diri kepada Bapa di surga atau tidak berhenti menjadi hamba daripada Bapa di surga. Betul? Ya, itu penafsiran yang salah, bro. Ketika Bukan waktu penafsiran. dikatakan Sebentar. hamba, Tadi kan karena gantian. jelas Tadi kan, ya. Tadi kan Oke, udah bicara, silakan. apakah boleh gantian? Silakan. Oke. Kita kembali lagi ke Kisah Para Rasul pasal keempat tadi, coba. Ini terakhir ya, habis ini sudah. Oke. Ayat Coba 27 balik lagi. 30 tadi. Coba ayat 30-nya. Oke. Ini perkataan siapa ini? Ini perkataan Yohanes kalau nggak salah. Ya, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, mereka dihadapkan kepada sidang di Mahkamah Agama. Oke? Apa kata mereka? Mereka berkata begini, ulurkanlah tanganmu, mu di sini itu adalah Bapa di surga, untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu,
Jadi menurut Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, Yesus itu hambamu enggak? Menurut Oke. Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Koma ya, hambamu yang kudus. Ini Roh Kudus sudah turun kan? Oke lah, mungkin saya permisi aja dulu. Mungkin bro dalami aja dulu Bible. Nanti kapan-kapan lagi bisa kita lanjut ya. Oke ya? Ini oke ya. Baik, Kalau terima memang kasih. sebentar ya bro, Ya. bro. Pertanyaan Gimana? saya bro. Apa bedanya lahir dengan diciptakan bro? Kita belum bahas itu waktu itu. Oke ya? Saya turunkan dulu. Oke bro. Iya nggak apa-apa lah ya. Jadi nggak masalah ya kalau memang mau belum bahas nggak apa-apa. Pada prinsipnya teman-teman, saya nggak ada benci Bro Edis dan dia menanggapinya. Yang penting kita tahu arahnya. Saya sudah sampaikan kepada Bro Edis ya. Tolong kalau memang jangan menafsirkan hamba-hamba ini ya. Nih ya, saya punya dalil masalahnya. Kalau dia menurunkan menjadi hamba, ini Filipi 2 ayat 6 sampai 8 ini mana nih? Jelas ya. Jadi ini setelah dia selesai ya. Ini ada hamba di sini. Jadi teman-teman kalau baca Alkitab Tritunggal akan memahami. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dalam keadaannya sebagai manusia. Ya, rupa seorang hamba itu manusia. Dan dalam keadaan manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib, sehingga sudah selesai kan? Itulah setelah dia jadi hamba, ya, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya kepadanya di atas nama segala nama, ya, supaya nama Yesus bertekuk lutut, ya, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku apa? Yesus bukan hamba. Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Paham? Ya itu dia lah ya. Kalau coba ya kita baca ya teman-teman semua. Kalau kita baca aja ya kitab Allah Tunggal. Ini ada Allah Tunggal. Kita baca Allah Tunggal. Kalau Bro Edis nggak mau lama-lama ya saya hormati aja. Tetapi ingat bro, ya segala sesuatu harus mawas diri. Jangan kalau menafsirkan nih ya supaya lebih gampang kita baca. Ini Alkitab Allah Tunggal teman-teman. Oke. Ini Allah Tunggal. Sesungguhnya Herodes dan Pilatus bersama bangsa Israel dan lain sudah berkumpul di kota ini untuk melawan Yesus, hamba sucimu yang engkau lantik, ya, untuk melakukan apa yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh tanganmu, ya Yahweh. Nah tadi Edis juga bilang ini Yahweh ya. Perhatikan ancaman mereka, buatlah kami budak-budakmu ini berani menyampaikan firman-Mu. Ya. Seharusnya itu yang dipakai. Kalau kita baca kitab mereka lagi yang memakai ini tentang Yesus Kristus tadi. Kita baca lagi ya Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Nih. Walaupun dia seperti Allah, dia bahkan tidak pernah berpikir untuk berupaya menjadi setara dengan Allah. Jadi ini Allah tunggal teman-teman. Dia tidak mau. Padahal memang dia tidak setara dengan Allah. Ya, dia tidak mau setara dengan Allah. Dia malah melepaskan yang dia miliki menjadi seorang budak. Dia menjadi manusia. Malah ketika menjadi manusia, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati.
bahkan sampai mati di tiang siksaan. Karena itulah Allah memberikan kedudukan tertinggi lebih dari sebelumnya. Jadi sebelumnya sudah ada kedudukan. Dan dengan baik hati memberinya nama lebih tinggi daripada semua nama. Sehingga semua yang di surga, di bumi, dan di bawah tanah terus berlutut dalam nama Yesus. Dan semuanya harus mengakui di depan umum bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan demi kemuliaan Allah Bapa kita. Jadi tidak ada kata Tuhan di sini, teman-teman. Ini Alkitab versi Allah Tunggal. Ya, ini Tuhan ya Tuhan-Tuhan aja. Jadi gitu ya teman-teman semua. Loh, ini versi Allah Tunggal tidak mengakui Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi, teman-teman. Yesus itu dilahirkan. Sedangkan Allah Tritunggal, Yesus itu adalah Tuhan untuk kemuliaan Bapa. Kita hormati aja sih. Jadi Bro Edis ya suruh saya belajar, baca juga bro. Ya, jangan sampai ya tidak membaca. Kalau hamba itu yang dikatakan itu dalam keadaannya sebagai manusia, bro. Bukan yang namanya dalam keadaan dia sebagai hamba sampai saat ini. Ya, jadi harus mengetahui apa yang disampaikan oleh para Rasul Paulus dan Rasul Yohanes dan Petrus saat itu. Jadi buat Edis ya, kalau teman-teman ya, sekali lagi Edis mau belajar, jangan membaca Allah Tritunggal itu dengan sepotong-sepotong seperti itu, tidak mengerti hamba yang kudus itu seperti apa. Yesus dalam kemanusiaannya, dia tetaplah hamba yang kudus karena dia tidak melakukan dosa, teman-teman. Kudus itu berarti tidak melakukan dosa, suci. Ya, kalau mau dipakai dia memang suci dalam kemanusiaannya, tidak pernah Yesus itu membuat dosa. Jadi hambamu yang kudus di sini adalah Yesus yang suci yang tidak pernah melakukan dosanya selama dia menjadi manusia. Ya. Jadi ingat, jangan kau bilang lagi hari ini kau masih bilang bahwa Yesus itu hamba. Yesus itu hamba. Stop. Ya. Dia sudah dikatakan apa? Lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya. Edis gak mau jawab ini, lari. Setelah Yesus selesai, teman-teman, ini ya, Anda bisa baca Filipi 2 ayat 6 sampai 10 ini, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Sudah selesai ya sebagai hamba. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah Yesus adalah Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya. Bukan hamba, guys. Sudah Tuhan. Semua jawaban tuh ada, teman-teman, ya. Kalau kau membaca Alkitab orang Kristen ada. Jadi kalau kau mau membaca kitab orang Kristen ada, ya. Ini Allah Tritunggal. Bukan yang namanya dia jadi hamba, ya. Tidak pernah. Jadi